Nama saya Jones Dow. Kami aktivis hak asasi manusia di tanah Papua. Ketika saya menambah atau mengurangi apa yang terjadi di lapangan, itu saya berdosa di hadapan Tuhan. Bicara tentang kasus Paniai adalah bicara fakta. Keempat siswa ditembak mati dalam 10 menit dari 4 kesatuan. Apakah mereka itu mencurikan atau mereka membawa istri orang atau mereka yang mencuri uang di bank? Tidak. Di Intan Jaya itu cukup jumlahnya 8.600 lebih yang mengungsi keluar dari Intan Jaya. Itu akibat dari kontak senjata. Pada tanggal 10 Januari 2025, Jones Dow berbicara di Jubi TV, bersama moderator Dewan Gereja Papua Pendeta Dr. Benny Giai, anggota Dewan Gereja Papua Pendeta Dorman Wandikbo dan Pastor Yohanes Kayame Projo. Kepada Jubi TV, pada 10 Januari 2025, Jones dengan lantang mengatakan, kasus warga sipil yang mengungsi dan interogasi aparat keamanan terhadap warga akibat konflik bersenjata di Intan Jaya. Kontak senjata itu dapat melahirkan operasi militer. Jadi masyarakat tidak bisa bertahan di Intan Jaya itu sendiri karena terjadi kontak senjata juga berjalan terus, operasi militer juga berjalan terus. Jadi masyarakat juga tidak bisa bertahan di kampung halamannya, bahkan juga di kampung halamannya, di kota mereka, kampung mereka juga tidak bisa bertahan karena mereka mau pergi ke kebun, itu aparat diikuti, aparat bertanya. Mereka pergi cari kayu bakar, juga diikuti, ditanya. Jadi mau masuk ke rumah ada keluarga yang dari kampung datang, juga diikuti. Lalu ada yang ditangkap dan dibunuh. Bahkan juga ada yang ada masyarakat, ada pemuda yang mengungsi ke Nabire. Lalu mereka kembali ke kampung, mereka juga ikut dibunuh. Sama seperti ini Nelson Sani, itu dia mengungsi ke Nabire. Tapi dia kembali ke Sugapa Mamba, ditembak mati tanpa kesalahan. Terus juga Judas Yusak Sondegao mengungsi ke Nabire, kembali dibunuh. Jadi seakan-akan kalau mereka kembali ke atas, mereka ini adalah TPNPM atau negara yang orang-orang yang melawan dengan negara mengungsi ke Nabire kembali. Lalu itu mereka yang dibunuh. Jadi mereka tidak punya tempat untuk mereka aman di Intan Jaya itu sendiri. Setelah 22 hari kemudian, yakni pada tanggal 2 Februari 2025, Jones meninggal dunia. Istri almarhum, Yohana Pigome menyampaikan, pada minggu itu mereka pulang dari ibadah di gereja dan sekitar pukul 1 siang Jones Dow pingsan. Mereka membawa Dow ke rumah sakit umum daerah Nabire dan petugas medis mengatakan Jones sudah meninggal dunia. Orang Papua kehilangan salah satu tokoh yang lantang membela hak asasi manusia kaumnya di berbagai forum terbuka skala lokal, nasional dan internasional. Berbagai pihak menyampaikan duka yang mendalam, termasuk dari United Liberation Movement for West Papua. Mereka menyerukan kepada rakyat Papua untuk berkabung selama 7 hari, mulai 2 hingga 9 Februari 2025, sebagai bentuk penghormatan atas meninggalnya aktivis hak asasi manusia ini. Siapa Jones Dow dan apa yang dikerjakan selama masa hidupnya? Inilah obituari Jones Dow. Jones Dow lahir di Dagouto, 2 Juni 1968. Ia meninggal pada hari Minggu, 2 Februari 2025, pukul 15 waktu Indonesia Timur, di rumahnya Jalan Bobaigo, Distrik Nabire, Papua Tengah. Jones Dow adalah seorang pejuang kemanusiaan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan di tanah Papua. Jones tumbuh dalam keluarga religius sebagai anak dari seorang pendeta. Sejak muda, ia sudah menunjukkan kepedulian mendalam terhadap masalah keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Awal perjuangan dan dedikasi di tanah Papua. Sejak awal tahun 1990, Jones mulai aktif dalam berbagai diskusi dan gerakan sosial yang berfokus pada masalah lingkungan dan hak masyarakat adat di Papua. Jones terlibat dalam advokasi untuk masyarakat yang terdampak oleh pertambangan emas di wilayah Papua Tengah, termasuk di Baya Biru dan sekitarnya.
Disinilah Yones mulai dikenal sebagai seorang pekerja kemanusiaan yang tidak takut untuk berjuang demi hak-hak masyarakat adat. Keterlibatannya dalam berbagai kasus lingkungan dan ketidakadilan sosial membuat Yones menjadi figur penting dalam advokasi hak-hak masyarakat adat. Salah satu kasus besar yang melibatkan Yones adalah advokasi terhadap PT Nabire Baru dan masyarakat suku Yerisiam. Kasus ini terkait dengan permasalahan kelapa sawit yang berujung pada perjuangan Yones dan komunitas masyarakat sipil untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jayapura dan Roundtable on Sustainable Palm Oil. Ini menjadi bukti nyata komitmennya dalam memperjuangkan hak masyarakat adat terhadap perusahaan besar yang mengeksploitasi tanah mereka. Komitmen terhadap hak asasi manusia. Perjuangan Yones Doe tidak hanya terbatas pada isu lingkungan dan tanah adat. Ia juga dikenal sangat vokal dalam membela hak asasi manusia di Papua, terutama terkait dengan kekerasan dan pelanggaran HAM yang sering terjadi di wilayah tersebut. Salah satu kasus terbesar yang diadvokasinya adalah kasus Paniai berdarah pada tahun 2014. Bicara tentang kasus Paniai adalah bicara fakta. Karena mengapa saya katakan fakta? Keempat siswa ditembak mati dalam 10 menit dari 4 kesatuan. Itu Angkatan Laut, Kopaskas terlibat, Kopassus terlibat, pihak kepolisian Angkatan Darat terlibat di dalam menembak 4 siswa itu dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Paniai. Senin pagi 8 Desember 2014, Alpiusio, pemuda berusia 17 tahun kurang lebih, baru saja selesai latihan olahraga bola voli. Ia menggunakan seragam olahraganya yang dia peroleh dari sekolah SMA 1 Negeri Paniai. Tapi di hari yang sama, kurang lebih pada pukul 10 pagi hari, umumnya hari Senin, orang-orang Paniai yang datang dari beberapa pulau-pulau kecil dan tempat-tempat lain berkumpul di kota Paniai membagikan hasil bumi. Mereka terkejut. Mereka diserang dengan senjata api. Bahkan ketika saya datang ke Paniai, mereka mengatakan situasinya seperti air yang jatuh dari langit. Tapi alih-alih air, itu adalah muntahan senjata api yang mereka terima. Senjata api itu mematikan tidak cuma 1 atau 2 orang, tapi 4 orang. Salah satunya adalah Alpiusio dan 3 temannya yang ternyata teman-teman sekolah dari Alpiusio, Simon Dege, Julianus Siemo, Apinus Gobai. Mereka semua dikuburkan di depan tempat peristiwa terjadi, di antara kantor polisi Paniai dan kantor militer di Paniai. Meskipun proses hukum dalam kasus tersebut berjalan lambat dan hasil persidangan tidak sesuai harapan keluarga korban, Yones tetap berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan. Berkat kegigihannya, kasus tersebut akhirnya didorong untuk masuk ke pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Makassar, meskipun hasilnya mengecewakan bagi keluarga korban. Selain itu, Yones juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua, termasuk dari wilayah Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, dan Enduga. Ia mengorganisir pendokumentasian kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, serta membawa kasus-kasus ini ke forum internasional, termasuk menyuarakan pelanggaran HAM Papua ke Jenewa, Swiss di hadapan PBB. Advokasi sosial dan lingkungan. Yones Doe tak hanya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, tetapi juga dikenal karena advokasinya terhadap masalah lingkungan di Papua. Ia terlibat dalam perjuangan melawan illegal logging, penebangan kayu, dan pertambangan ilegal yang merusak ekosistem di tanah Papua. Ia juga berperan penting dalam menyuarakan isu-isu lingkungan di berbagai seminar lokal, nasional, dan internasional, serta mengisi kelas-kelas HAM di berbagai komunitas seperti gereja, adat, dan kalangan mahasiswa. Dalam hal ini, Yones tidak hanya berjuang untuk keadilan sosial bagi masyarakat adat, tetapi juga berusaha untuk melestarikan lingkungan hidup yang semakin terancam oleh eksploitasi industri yang tidak bertanggung jawab. Dedikasi dalam organisasi.
Selain terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, Yones Dou juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam organisasi-organisasi gereja dan masyarakat adat. Ia adalah Ketua Departemen Hukum dan HAM Sinode Kingmi Papua dan petugas lapangan KPKC Sinode Kingmi Papua, dua posisi yang menunjukkan komitmennya dalam membela hak-hak masyarakat Papua dari perspektif agama dan hukum. Yones juga terlibat sebagai anggota SKPKC Keuskupan Timika, sebuah organisasi yang fokus pada pembangunan sosial di Papua. Ia juga bergabung dengan Jaringan Damai Papua, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan mengurangi ketegangan yang sering terjadi akibat konflik bersenjata di wilayah tersebut. Selain itu, ia merupakan bagian dari Badan Pengurus Jemaat Gereja Kingmi Papua Totamana di Kota Baru Nabire, yang menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan keagamaan dan sosial di Papua. Sebagai anggota Dewan Adat, Yones juga memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan dan mengadvokasi hak-hak adat masyarakat Papua, khususnya yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam mereka. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan tidak ragu untuk berbicara keras terhadap segala bentuk ketidakadilan. Pribadi yang teguh dan penuh kasih. Meski dikenal sebagai pejuang kemanusiaan yang tegas dalam prinsip, Yones Dou juga memiliki sisi pribadi yang penuh kasih sayang. Ia dikenal sebagai seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan seorang ayah yang bertanggung jawab. Dalam kesehariannya, meski tidak memiliki pekerjaan tetap, Yones selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia tidak segan untuk membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan mengurus ternak serta kebunnya. Kecintaannya pada keluarganya sangat besar, dan ia selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan dan masalah teman-temannya. Sebagai seorang pribadi, Yones juga dikenal memiliki rasa humor yang tinggi. Walaupun prinsip dan pendiriannya sangat teguh, ia selalu bisa mencairkan suasana dan menjadi sosok yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, ia sangat selektif dalam mempercayai orang lain dan hanya memberikan kepercayaan kepada mereka yang benar-benar ia percayai. Walaupun tidak memiliki gaji tetap dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya, Yones tetap gigih memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Papua tanpa mengenal lelah. Kepergiannya menandai berakhirnya salah satu babak perjuangan panjang dalam membela hak-hak masyarakat Papua. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan duka yang mendalam bagi tanah Papua. Yones Dou bukan sekadar advokator ulung, tetapi juga pahlawan kemanusiaan yang telah membuktikan dirinya sebagai pembela hak-hak masyarakat Papua. Semangat dan perjuangannya akan selalu menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan di tanah Papua.